Jadi untuk topik ini sebagai pengantar dan review kembali. Jadi untuk keperawatan profesional ini adalah keberlanjutan dari konsep dasar keperawatan. Jadi kalau kalian di semester 1 mempelajari tentang dasar keperawatan secara teoritis, nah di keperawatan profesional ini adalah dasar keperawatannya secara aplikatif. Nah, jadi di nantinya kalau sudah bekerja ya baik dari segi hukum, aspek legal, kemudian sistem regulasinya, standarisasinya ya, dan berbagai berbagai profesi ya yang terlibat di bidang kesehatan. Tujuannya adalah review kembali falsafah praktek keperawatan, ya pengertian praktek keperawatan profesional dan mengidentifikasi fokus praktek keperawatan profesional. Jadi kalau kita lihat falsafah praktek keperawatan ya pertama itu mulai adanya disetujui di Lokakarya Nasional ya Januari tahun 83 bahwa profesionalisasi keperawatan ini mencakup pengertian keperawatan, falsafah, dan peran fungsi keperawatan. Jadi kalau kalian mempelajari dulu di KDK ya sejarah perkembangan keperawatan, perawat itu kan tidak tiba-tiba menjadi suatu profesi gitu ya. Awalnya hanya sebagai kesibukan atau mungkin hanya sebagai kebutuhan gitu ya. Tetapi dengan perkembangan ilmu, perkembangan keilmuan suatu bidang keperawatan, nah, ini menjadi suatu ilmu dan profesi. Jadi kalau kita lihat di falsafah keperawatan di Indonesia, ya perawat ini merupakan bantuan atau diberikan karena adanya kelemahan fisik ya. Jadi ini awalnya dulu adalah karena bantuan atau kebutuhan, di mana ada keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kemauan ataupun kemampuan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga di situ butuh suatu perawatan. Nah, untuk perawatan sendiri di sini kegiatannya mencakup upaya penyembuhan dan pemulihan serta pemeliharaan kesehatan. Nah, biasanya penekanannya adalah pada public health center atau upaya pelayanan utama ya, di mana di situ ada wewenang, tanggung jawab, dan etika keperawatan. Jadi kalau kita lihat di keperawatan ini merupakan bentuk pelayanan profesional ya kepada sistem klien yang diberikan oleh perawat, di mana perawat tersebut telah dibekali pengetahuan ya, keterampilan dan sikap ya melalui proses pendidikan dan pengalaman yang memadai. Ya, jadi kenapa profesi perawat ini ya harus dimiliki oleh seorang yang memiliki pendidikan setidaknya minimal D3 keperawatan. Karena itulah perawat bisa menjadi sebagai profesi. Keperawatan merupakan suatu profesi ya yang mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai profesi yang humanistik ya, yang memberikan perhatian besar ya pada falsafah dasar yang berfokus pada individualitas, keyakinan dan manusia. Karena di sini merupakan sesuatu yang dapat dilakukan secara bebas. Jadi bagaimana kita memenuhi individu pasien tersebut, keluarga ataupun masyarakat ya dalam memberikan perhatian, memberikan kebutuhan ya sesuai dengan keyakinan. Setiap individu yang diberikan perawatan ya itu akan berbeda. Disinilah nantinya ini ya ilmu dari keperawatan ya yang humanistik, yang memang melihat dari segi manusianya. Jadi sama misal orang dengan sakitnya sama-sama diabetes mellitus tetapi kebutuhannya mungkin berbeda. Nah, ini kita harus melihat dari segi humanistiknya yang secara bebas. Jadi kalau kita lihat fokus dari keperawatan ini tidak hanya definisi yang jelas, tetapi merupakan kedaruratan dalam konsep sentral, yaitu bagaimana kita memberikan caring ya pemperawatannya dan memberikan health-nya, kesehatannya. Ya, jadi unik ya dalam memberikan praktek keperawatan ini, tidak hanya melihat misal pasiennya yang penting sehat,
ya. Tetapi bagaimana pasiennya itu merasa nyaman, aman ya, sehingga nanti dalam proses penyembuhannya bisa lebih cepat ya, imunitasnya lebih bagus. Nah, ini adalah teknik caringnya hanya dimiliki oleh seorang perawat. Nah, tujuan dari fokus keperawatan ini merupakan disiplin yang profesional ya. Dalam hal ini bagaimana mengidentifikasi suatu domain ya untuk menyelidiki atau mencerminkan keterkaitan yang secara sosial dan alamiah dalam memberikan pelayanan. Nah, kalau kita lihat kenapa suatu perawatan ini sudah disebut suatu profesi ya, ada 6 karakteristiknya ya, jadi memiliki body of knowledge-nya, memiliki ilmunya ya, kemudian memiliki body of theory, ada teori-teori yang mendasarinya karena ini suatu profesi ya. Ada human concern and urgency-nya ya, ada fokus pada pemberian kebutuhan manusianya dan kedaruratannya itu sangat diperlukan, memiliki kode etik, memiliki nilai profesional, dan memiliki autonomi dan accountability atau memiliki wewenang dan tanggung jawab. Nah, ini adalah karakteristik profesi. Nah, kalau kita lihat kembali ilmu keperawatan ya, definisinya ya ini mempelajari diagnosa dan terapi respon manusia baik secara fisik, psikologis ya, sosial, spiritual, dan kultural ya. Bagaimana memberikan ilmu itu dalam kondisi sehat dan sakit ya, mulai dari konsepsi sampai meninggal, dari tingkatan individu, keluarga, dan komunitas. Karena itulah respon manusia terhadap lingkungan ya, baik secara internal maupun eksternal, ini menjadi wewenang atau menjadi praktek keperawatan ruang lingkup ya dalam keperawatan profesional. Nah, kalau kita lihat kesinambungan dari ilmu keperawatan, kita masuk secara medisnya, secara kesehatan di kedokteran kita paham ya, kita kenalkan ilmunya. Secara psikologis kita juga kenalkan gitu ya, bagaimana menangani pasien-pasien yang dengan gangguan psikologis atau bagaimana menciptakan suatu kondisi yang nyaman, aman ya untuk mempengaruhi psikologis pasien untuk sembuh gitu ya, dan ilmu sosial. Nah, bagaimana interaksi atau hubungan perawat dengan pasien ya, ini mungkin kalian sudah pelajari di komunikasi keperawatan ya, di etika keperawatan ya, bagaimana kita beretika dalam memberikan pelayanan, bagaimana kita menjalin komunikasi dengan pasien, itu sudah dipelajari secara teoritis ya. Nah, lalu bagaimana untuk aplikasinya? Jadi ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari tadi, segi medis, psikologis, dan lingkungan, itu fokusnya satu, hanya untuk menolong orang lain, atau kalau sekarang pelayanannya adalah patient center care, di perawatan yang berpusat pada pasien. Jadi bagaimana memberikan pelayanan pada individu, kelompok, ataupun komunitas dengan fokus interaksinya adalah interpersonal ya, antara perawat dan klien. Nah, ini nantinya ilmu keperawatan yang sudah kalian pelajari itu harus mampu dipraktekkan. Aplikasinya yaitu bagaimana teori itu, ilmu yang sudah kalian miliki untuk bisa menolong orang lain. Mungkin pengalaman ini ya yang paling berharga kalian pertama kali praktek mungkin ya di keperawatan dasar kemarin di PKKD ya, itu biasanya mainstreamnya dapat gitu ya. Jadi rasa puas saat memberikan perawatan, misal ya pasiennya saat kalian rawat kemudian sembuh pulang, nah itu akan kalian miliki. Biasanya yang terekam pertama adalah di praktek itu di keperawatan dasar, karena itu adalah pengalaman pertama terjun di dunia dunia profesi keperawatan ya.
mungkin karena kemarin masih terbatas pandemi ya, mungkin hanya beberapa saja yang bisa mencapai di klinik ataupun di puskesmas ya. Tapi nanti dengan beriringnya ini ilmu keperawatan yang kalian pelajari, nanti juga akan mungkin di keluarga, di komunitas. Nah itu akan terekam pertama biasanya sensasinya yang paling terasa adalah di praktek keperawatan dasar itu ya, karena pengalaman pertama itu sangat menyenangkan gitu ya, terutama kalau sudah bertemu dengan pasien yang ini ya, atau keluarga yang benar-benar welcome ya, dan peran kalian itu sangat terlihat. Itu biasanya di situ aplikasinya. Jadi kalau kita review falsafah keperawatan ya tentang pandangan dasar, ini saya review sekilas saja bagaimana perawat itu harus memahami secara biologis ya, kemudian psikologis ya, psikososio-kultural ya, baik sehat maupun sakit. Itulah di falsafah ini, sehingga nanti batasan hubungan di antara manusia, lingkungan dan kesehatannya bisa terjalin gitu ya. Dan bagaimana pendekatan ilmu keperawatan yang sudah kalian miliki ya. Jadi kalau di keperawatan dasar mungkin kalian fokusnya adalah kebutuhan dasar. Mungkin nanti di keperawatan anak fokus kalian adalah di teknik untuk bermainnya. Oh ternyata pada anak itu tidak hanya fokus pada kesehatannya, ternyata dia juga perlu bermain. Nah, ya, atau mungkin di keperawatan gawat darurat dengan disiplin ilmu yang lebih mendalam gitu di emergensinya. Nah, itu adalah disiplin-disiplin ilmu itu nantinya bisa menjadi suatu pendekatan dalam disiplin ilmu kalian saat praktek keperawatan profesional. Jelas harus menggunakan suatu perasaan terhadap nilai-nilai ataupun kode etik ya yang ada di keperawatan, dengan keyakinan bahwa manusia, lingkungan, perawat ini adalah sebagai proses. Jadi satu hubungan ya. Jadi tidak mungkin kita hanya fokus pada pasiennya saja ya, kita lihat lingkungan sekitarnya, keluarga ya, atau mungkin lingkungan yang menyebabkan penyakitnya, misal karena kotor, karena polusi. Nah itu kita lihat. Nah kalau kita melihat falsafah ini, maka kita harus memandang pasien itu sebagai manusia yang utuh, yang holistik, dengan bentuk pelayanan secara langsung ya, memperhatikan aspek kemanusiaan, dan setiap orang ini berhak mendapatkan perawatan tanpa memandang perbedaan. Serta pelayanan keperawatan tersebut merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Dan pasien bukan hanya yang kita beri pelayanan, tetapi pasien merupakan mitra yang harus aktif dalam pelayanan kesehatan, bukan hanya menerima jasa ya. Jadi kalau pasiennya sudah aktif, dia memiliki motivasi untuk sembuh, memiliki kepedulian terhadap kesehatannya ya, dia akan mematuhi aturan-aturan ataupun mengikuti ya aturan perawatan yang diberikan, sehingga di sini akan juga mempercepat proses pemulihan dari pasien. Nah, kalau kita lihat area falsafahnya ya dari segi pengetahuan, di sini proses keperawatannya bagaimana nanti kalian bisa berpikir logis, bagaimana memecahkan masalah itu dengan metode ilmiah. Ya, jadi kalau di ADK kemarin juga ada ya berpikir logis dan pemecahan masalah ya, metodologi keperawatan juga bagaimana memecahkan masalah sesuai dengan proses keperawatannya. Nah itu sudah kalian pelajari. Mungkin nanti aplikasinya yang harus diasah terus ya. Jadi kalau kemarin hanya di praktek keperawatan dasar, tidak cukup hanya 4 minggu apa 5 minggu itu ya. 2 minggu ya, lupa saya. 2 minggu ya, jadi hanya 2 minggu itu kurang sekali, maka harus diasah terus ya bagaimana menyelesaikan suatu masalah, berpikir logis sesuai dengan metode ilmiahnya.
Dan nilai-nilai, nah ini harus kalian mungkin sudah mempelajari di etika keperawatan, bagaimana kode etik dalam memberikan pelayanan, ya terutama kalau kita di Lumajang, ya yang memang budayanya adalah budaya Timur gitu ya. Antara laki-laki dan perempuan itu sangat dibatasi gitu ya. Jadi harus memperhatikan nilai budaya juga, nilai agama, keyakinan yang dimiliki atau yang berlaku di daerah tersebut. Dan eksistensinya atau metafisiknya, bagaimana kaitan dengan perawat ya ataupun klien, bagaimana manusia itu menjadi dasar dari teori praktisnya. Jadi subjek kita itu adalah manusia ya. Jadi yang menjadi bahan untuk memberikan jasa ya, memberikan pelayanan adalah manusia. Maka di sini kita harus benar-benar mempelajari teori praktis itu secara mendalam ya, supaya tidak terjadi kesalahan gitu ya. Beda kalau mungkin kalian kuliah di teknik gitu ya. Jadi kalau rusak mungkin mesinnya bisa diperbaiki lagi. Nah, kalau manusia gimana? Kalau rusak ya mungkin akan cacat gitu ya, atau akan meninggal. Nah, ini taruhannya adalah nyawa. Kenapa di praktek keperawatan profesional ini kita harus benar-benar menumbuhkan caring ya, supaya ini jangan sampai terjadi kecacatan atau sampai ke kematian yang nantinya berujung pada hukum. Ya, jadi kalau masih ingat ini undang-undang apa ini? Masih ingat? Undang-undang tentang apa? Ada definisi keperawatan, definisi perawat, pelayanan keperawatan, dan praktek keperawatan. Undang-undang keperawatan ya, masih ingat nomor berapa? Tahun berapa? Ya, ini peraturan atau menjadi pegangan perawat ya dalam melakukan praktek keperawatan di Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Bagaimana nantinya kalian melakukan praktek keperawatan ya secara profesional, cakupannya siapa? Ya, di sini ada individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Kondisinya dalam bentuk apa? Baik sakit maupun sehat gitu ya. Jadi semua asuhan keperawatan yang diberikan apa saja, mulai pengkajian sampai evaluasi. Nah, ini semuanya pegangannya adalah di Undang-Undang Keperawatan ini. Nah, dalam perannya perawat profesional di sini ada 8 peran. Jadi nanti kalian lulus menjadi perawat itu bukan hanya bisa menjadi perawat yang memberikan asuhan keperawatan atau yang disebut caregiver, hanya ngopeni orang sakit ya, hanya merawat orang yang membutuhkan ya bantuan, tidak seperti itu, tetapi bisa menjadi klien advokat ya, jadi bisa menjadi konselor, bisa menjadi edukator, kolaborator, koordinator, change agent, ataupun konsultan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian lulus perawat mungkin menjadi edukator, ya lanjut S1, lanjut S2 menjadi tenaga pendidik mungkin di sekolah keperawatan, ya di pendidikan tinggi keperawatan seperti itu, atau menjadi change agent, menjadi agen perubahan, misal mendirikan klinik one care gitu ya, untuk mempercepat proses penyembuhan pasien-pasien dengan DM, yang membuat perubahan yang inovatif di masyarakat. Itu banyak sekali peluangnya nanti. Ya, jadi bagaimana perawat ini menuju suatu profesionalisme ya. Jadi kalau kita melihat di sini menggunakan model kontinum okupasi profesi dari Pavalko, bagaimana merubah persepsi masyarakat yang dulu bahwa perawat itu mungkin
dulunya hanya sebagai pembantu dokter gitu ya, tapi sekarang perawat sudah diakui menjadi suatu profesi. Jadi ini perbedaannya antara okupasi dan profesi. Ya, kalau secara teori di okupasi tidak ada. Jadi biasanya okupasi ini lebih cenderung ke hobi gitu ya, hanya memenuhi kebutuhan saja. Nah, kalau di profesi ada. Sedangkan relevansi nilai sosial juga begitu, di profesi sudah memiliki pelatihan untuk profesi, ini biasanya cenderung lama dan spesialisasi ya. Motivasinya adalah kepada pelayanan dengan otonomi penuh dan komitmennya jangka panjang dan memiliki kode etik yang berkembang pesat. Biasanya dilalui juga dengan pendidikan yang ini ya, kalau di profesi di keperawatan sekarang pendidikannya sudah minimal D3. Jadi kalau okupasi mungkin hanya magang gitu ya, atau mungkin hanya pelatihan jangka pendek, pokok bisa gitu aja. Biasanya pembelajarannya secara otodidak. Nah, kalau di keperawatan bagaimana? Untuk teori sudah banyak ya, relevansi juga sudah mengacu pada nilai masyarakat dengan berbagai spesialisasi ya. Ada keperawatan medikal bedah, gawat darurat, anak, ya maternitas ya, perawat kamar operasi gitu ya, perawat anestesi. Nah, itu banyak dengan pelayanan yang bervariasi juga. Nah, untuk otonominya mungkin karena kita masih bekerja sama dengan tim, itu masih tidak penuh. Tetapi kalau sudah memiliki praktek mandiri, biasanya otonominya sudah penuh dan berkembang sudah sangat pesat. Jadi kalau kita lihat definisi dari profesi, sekumpulan pekerjaan yang membangun suatu norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya di masyarakat. Nah, profesionalisme dalam keperawatan di sini pertama adalah perawat itu sebuah disiplin dan profesi. Ya, disiplin yang dicirikan dengan perspektif yang unik. Ya, bagaimana cara yang berbeda dalam memandang semua fenomena dan memiliki batasan dan sifat penyelidikannya. Nah, kalau kita melihat standar prakteknya di sini bagaimana nilai prioritas profesi, arah, tujuan dan kerangka kerja ya, dan tanggung jawabnya kita mengarah ke American Nursing Association di ANA tahun 98 bahwa tanggung jawab tersebut mulai dari menetapkan dan mempertahankan serta meningkatkan standar, memastikan anggotanya ya dapat bertanggung jawab menggunakan standar. Jadi perawat itu harus bisa selain bertanggung jawab juga harus mampu bertanggung jawab, mendidik masyarakat ya, melindungi masyarakat ya, terutama di sini di bidang kesehatan ya, dan melindungi masing-masing anggota profesi. Jadi kalau kalian sudah lulus jadi perawat, nanti akan tergabung dalam organisasi profesi, dan organisasi itulah yang akan melindungi, menaungi kalian saat melakukan praktek keperawatan. Nah, kalau kita bagi standar praktek keperawatan itu ada dua ya, ada standar asuhan dan standar profesi profesional. Jadi kalau kita melihat dari standar asuhan, ini mungkin kalian sudah mempelajarinya ya, mulai di falsafah, tujuan, di konsep dasar keperawatan, sampai standar asuhannya, pengkajian, sampai evaluasi. Sudah kalian pelajari di metodologi keperawatan. Nah, lalu bagaimana untuk standar performa? Ya, jadi saat kalian memberikan perawatan kepada pasien, itu harus memperhatikan performanya. Bagaimana penampilan kalian dari segi kualitas asuhan keperawatannya, tentang bagaimana evaluasi kualitas atau efektivitasnya. Dari penilaian performa, bagaimana praktek keperawatan itu apakah sudah sesuai dengan standar. Ya, jadi kalau kalian kemarin sudah punya pengalaman dengan ujian SC, skill lab,
itu kan kalian dipaksa untuk memenuhi standar sesuai dengan SOP tindakannya. Harus seperti ini. Nah, itu adalah penilaian performa supaya memiliki standar ya, memiliki kesamaan bahwa keperawatan itu seperti ini loh kalau performanya dalam memberikan misal nafas dalam. Seperti ini loh performanya untuk memindahkan pasien. Seperti ini loh performanya kalau memasang laken. Itu adalah penilaian-penilaian dalam performa untuk praktek keperawatan. Kemudian memiliki pendidikan, jelas kalian sudah menempuh semester 3 ya, separuh jalan lagi untuk menyandang AMDKEP. Nah, ini untuk mencukupi pengetahuan dan kompetensi praktek keperawatan. Dan yang keempat adalah dari segi kolegialitas, atau di sini adalah hubungan dengan teman sejawat, hubungan dengan tenaga kesehatan yang lain, ya bagaimana berinteraksi, berkontribusi ya sesuai dengan perkembangan profesional. Juga ada standar etik yang kelima ya. Ini biasanya dihubungkan dengan kode etik, undang-undang ya, peraturan, kolaborasi. Jadi bukan hanya kita memberikan perawatan dengan pasien, tapi keluarga harus dilibatkan. Pemberi perawatan kesehatan yang lain juga harus dilibatkan. Kemudian yang ketujuh ada penelitian, ya. Jadi kalian jadi perawat itu tidak hanya bisa membantu, misal memberikan kebutuhan pasien, ya. Ternyata di situ ada data atau ada fenomena yang bisa dijadikan suatu riset ya dari hasil penelitian. Dan yang ke-8 adalah pemanfaatan sumber daya. Di sini biasanya kaitannya dengan keamanan, efektivitas ataupun biaya dalam memberikan perawatan dengan pasien. Nilai penting keperawatan profesional sendiri di sini mencakup komitmen ya. Jadi kalian di semester 3 ini sudah harus memiliki komitmen, sudah benar-benar yakin bahwa saya lulus harus menjadi perawat. Ya, jadi perawat di sini cakupannya luas, bisa tadi caregiver, konsultan, edukator, ya, change agent, ya itu macam-macam. Yang penting profesinya adalah perawat. Ya, saya juga perawat, tetapi di sini saya lebih suka di edukatornya, ya, menjadi pendidik seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya selain menjadi pendidik, ya di luar area itu mungkin juga bisa menjadi peneliti, ya bisa menjadi caregiver juga, memberi asuhan keperawatan juga. Itu komitmen. Kemudian harus percaya pada martabat dan nilai setiap orang, ya karena ini menjadikan perawat itu bisa bernilai ya. Jadi kalau kita bisa menghormati atau menghormati orang lain gitu ya. Jadi kalau kita mau dihormati, maka kita harus menghormati orang lain. Kemudian komitmen terhadap pendidikan dan otonomi. Jadi ini kita sudah memiliki otonomi, terutama kalau di praktek keperawatan mandiri ya, semua kebutuhan, semua otonomi ya, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi itu dipegang oleh perawat. Tapi kalau masih di praktek keperawatan bersama, contohnya di rumah sakit, itu kan masih dalam satu tim ya, jadi kita memiliki otonomi sesuai dengan ruang lingkup keperawatan ya, bagaimana memenuhi asuhan keperawatannya saja. Nah, ini fokus prakteknya ya tidak boleh lepas dalam upaya kesehatan masyarakat dunia maupun sistem kesehatan nasional. Fokusnya adalah kesehatan masyarakat, targetnya populasi total. Mulai anak sampai lansia, mulai penyakit akut sampai kronik ya, mulai individu sampai masyarakat ya, baik bio, psikososio, spiritual. Ini saya rasa sudah dipahami di konsep dasar keperawatan. Nah, kalau kita melihat area praktek keperawatannya sendiri mencakup empat area ya. Yang pertama adalah health promotion. Biasanya di sini tujuannya adalah untuk preventif. Ya, bagaimana meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kesadaran masyarakat, jangan sampai
pas masyarakat yang sehat itu menjadi sakit ya. Biasanya digunakan dalam kegiatan-kegiatan di puskesmas ya, penyuluhan ya, posyandu. Nah, itu adalah untuk peningkatan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan kesehatan atau health maintenance. Bagaimana masyarakat yang sudah sehat itu kita pertahankan statusnya. Atau yang sudah sakit ya kita pertahankan, jangan sampai tambah parah. Contohnya di sini kalau usia lanjut mungkin dia memang susah untuk mobilisasi ya, untuk mobilitas susah ya. Kita terima lansia itu memang susah untuk bergerak, tetapi bagaimana tetap mempertahankan mobilitasnya dengan melatih kekuatan ototnya, mobilitas ototnya, sehingga lansia itu tetap mandiri. Kemudian health restoration di sini adalah untuk individu yang sakit untuk menjadi memulihkan kesehatannya menjadi lebih sehat. Ya, kalau pasiennya sudah ada luka, pembedahan, sudah ada sakit, bagaimana perawat itu memberikan perawatan, membantu mempertahankan kondisi fisiknya secara optimal. Yang terakhir adalah perawatan menjelang ajal. Jadi kalau sudah memang meninggal ya, bagaimana memberikan rasa nyaman merawat orang itu sehingga orang itu menghadapi masa ajalnya itu menerima, atau mungkin keluarganya itu menerima untuk orang yang saudaranya ya atau keluarganya yang menjelang ajal, baik di rumah maupun di fasilitas kesehatan lain.